Baiklah, persiapkan dan perhatikan hal seperti di bawah ini ya dari video penjelasan nanti agar pencairan PKH tahap 4 berjalan dengan lancar. Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Quirido Official ya. Channel yang membahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, atau tentunya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang persiapan dan juga hal-hal atau yang perlu diperhatikan ketika pencairan atau sebelum pencairan PKH ataupun setelahnya, atau yang perlu dipersiapkan untuk pencairan PKH tahap 4 tahun 2021. Nah, sebelum saya jelaskan kepada inti dari video ini, bagaimana kabarnya Sobat Sosial pada kali ini? Moga-moga tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya, usahanya semoga laris manis ya, moga-moga. Dan tentunya yang paling penting tadi sehat dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Nah, langsung saja terkait informasi pada kali ini. Itu yang perlu sebenarnya pengingat saja ya, sebagai KPM PKH tentunya ini selalu saya ingatkan juga kepada KPM saya bahwasanya apa sih yang perlu bersiapkan ataupun yang perlu diberikan atau nasihat yang dipersiapkan untuk menyongsong pencairan seperti itu. Nah, terkait pencairan PKH tahap 4 sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bahwasanya belum ada data bayar seperti itu. Jadi biasanya seorang pendamping PKH itu memberitahukan kepada KPM itu ketika sudah turun data bayar. Jadi nama dan juga jumlah nominalnya itu sudah tertera seperti itu. Tapi biasanya bisa ditunggu sampai 1 sampai 3 hari itu ketika data bayar sudah turun, bisa dicairkan semisal seperti itu. Tapi perhatikan untuk tahap 4 ini belum ada informasi terkait pencairan PKH tahap 4. Jadi ketika ada yang lain channel lain yang sebagainya itu yang menyajikan tentang tahap 4, itu saya perhatikan sekali lagi bahwasanya belum ada informasi terkait pencairan itu. Jadi tetap tenang. Nah, oleh karena itu bagaimana sih tipsnya atau yang perlu diperhatikan sebelum pencairan? Tentunya yang pertama itu adalah nanti KPM PKH tentunya jangan lupa mencairkan bantuannya sendiri seperti itu bagi yang mampu ya. Jadi bisa digesek di agen ataupun diambil di ATM, terserah, biar nanti mengetahui jumlah nominal berapa bantuan yang diperoleh. Semisal kok bisa berkurang ataupun sebagainya tidak seperti sebelumnya, nanti bisa di cross check dengan pendampingnya masing-masing. Apabila tidak mengambil sendiri kan tidak tahu nanti komponennya apa seperti itu ya. Terus kedua, mengetahui komponen dalam PKH seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi bahwa jumlah bantuan per tahun itu untuk PKH ibu hamil, balita atau anak sekolah itu ya. Anak prasekolah maksud saya itu tetap 750.000 seperti itu per tahap maksudnya. Kalau per tahun ya sebesar 3 juta seperti itu. Tetap ya. Dan maksimal yaitu 2 untuk balita dan ibu hamil ya seperti itu 750 atau 1 tahun sebesar 3 juta. Lansia itu tetap Bapak Ibu itu tetap 600 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Nah, untuk anak sekolah SD itu sebesar 225 per tahap atau menjadi 750 per tahun. SMP 375 per tahap dan 1 tahun 1.500.000. SMA 500.000 per tahap dan 2 juta per tahun. Tetap seperti itu ya. SMA. Nah, disabilitas sama dengan lansia yaitu 600.000 atau 600.000 per 3 bulan atau per tahap dan 2.400.000 per
tahun seperti itu. Jadi tetap masing-masing dibatasi 2 seperti untuk lansia dan juga disabilitas, tapi yang mendapat hanya 1 anggota saja. Jadi seperti itu. Jadi ketika mempunyai lansia 2 tetap yang dapat hanya 1 seperti itu Ibu ya. Karena memang pada ada perubahan-perubahan kali ini memang berhubungan dengan jumlah nominal bantuan PKH seperti itu. Nah, yang ketiga ya, ini yang perlu diperhatikan. Ini sebagai evaluasi dari kemarin bahwasanya ketika nanti diberitahukan oleh pendamping atau menerima informasi dari media sosial baik itu Facebook, YouTube dan sebagainya, ketika PKH tahap 4 sudah cair, untuk segera saja diambil. Nah, ini evaluasi dari kemarin bahwasanya ketika tidak diambil lebih dari 1 bulan itu ditakutkan akan diblokir oleh pusat seperti itu. Jadi meskipun ada saldonya tidak bisa diambil atau saldonya menjadi 0. Jadi kemarin itu pendamping PKH merekap semua dampingannya atau KPM yang belum transaksi itu semua dilaporkan kembali. Nah, itu kan artinya menghambat dalam proses pencairan. Nah, yang lebih benar bagaimana ya? Jadi ketika mendapatkan bantuan atau informasi langsung saja diambil di agen ataupun bank ataupun ATM terdekat sehingga langsung dicairkan. Nah, yang keempat apa? Ketika nanti sudah cair, nah diharapkan KPM itu mempersiapkan apa? Yaitu pertama mengambil ATM dan juga uangnya nanti akan difoto seperti itu. Jadi itu sebuah laporan atau namanya kita disebut rekonsiliasi seperti itu. Jadi nanti difoto, jadi sudah resmi bahwa itu adalah uangnya sudah diambil seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, yang pertama informasinya yang perlu dipersiapkan bahwasanya perhatikan dulu informasi yang berada di media sosial ya, terutama di YouTube ataupun media lainnya, bahwa PKH tahap 4 itu sekarang belum cair atau database-nya belum turun seperti itu. Kedua, nanti kalau sudah cair mengambil sendiri ya, jangan diwakilkan, atau nantinya yang tidak mampu bisa diwakilkan oleh anaknya dan sebagainya seperti itu. Nah, yang ketiga ya, tadi bahwasanya ketika mendapatkan bantuan segera saja diambil, jangan sampai menunda-nunda yang nanti mengakibatkan data bayar ATM-nya bisa diblokir atau tidak bisa mengambil bantuan. Dan yang keempat, setelah mengambil jangan lupa untuk memfoto diri, yaitu memegang KKS dan juga uang, sehingga sebagai laporan rekonsiliasi dan memudahkan dalam pelaporan seperti itu. Yang kelima ya, cek nominal, jadi tahu komponen apa yang ada di dalam PKH seperti itu ya. Jadi harus mengetahui, jika masih bingung bisa tanya langsung pada pendampingnya ataupun yang mengetahui, teman-temannya sesama anggota PKH seperti itu ya. Mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Jangan lupa untuk di-share di media sosial, khususnya WhatsApp ataupun Facebook, dan tentunya selalu dukung channel ini supaya bersemangat untuk membuat video, yaitu dengan apa? Dengan subscribe dan like. Jangan yang bingung bisa langsung tanyakan di bawah ya. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.